adik-adik, adik-adik ya, kita dengarkan sekarang ada teman Kak Seto. Siapa namanya? Weleh, weleh, weleh. Saya si Komo. Weleh, weleh. Nah, adik-adik, siapa yang sudah mandi tadi pagi? Mamat belum? Udah. Weleh, weleh, weleh. Udah. Nah, Komo juga rajin belajar ya? Iya dong, saya rajin belajar. Meja belajar saya juga selalu rapi. Nah, coba sekarang adik-adik dengarkan ya. Ada lagunya nih. Meja belajar si Komo selalu tampak rapi. Itulah sifat si Komo, semuanya mandiri. Ayo meja belajarmu, jagalah rapi selalu, teratur pensil dan buku. Itulah sifatku. Weleh, weleh, weleh. Nah, adik-adik yuk kalau kita selalu rapi, belajarnya juga senang. Lebih mudah, akhirnya pintar. Seperti Sukumo ya. Iya, Kak Soto. Salah. Kak Sate. Salah lagi. Kak Seto. Iya, betul. Nah, tepuk tangan untuk Komonya. Weleh, weleh, weleh. Aduh, kebayang ya. Tapi kalau apa, Mat? saya tidak terima ini. Kenapa nggak terima? Saya tadi lihat si Komo. Kenapa mirip saya sekarang? Saya merasa leher saya dipegang kaseto gini-gini. Mungkin harus ditarik lagi ke masa lalu, Mat. Mungkin itu juga ngebayangin nih rasanya kalau jadi anak-anaknya langsung kaseto. Ya nggak sih, Nay? Iya. Nay, kok masih di sini kan? Masih, aku masih dengerin Komo juga tadi. Nitya, Apa? ini ya. Kaseto ini kan luar biasa banget. Bahkan tanggal 4 besok ini jadi momen 50 tahunnya Kaseto itu untuk dunia anak-anak di Indonesia, gitu ya. Mulai dari punya ide pembuatan istana anak-anak lah, sampai pernah mimpin Komnas Perlindungan Anak dan segala macam. Tapi aku nggak mau percaya begitu saja dengan semua kehebatan Kaseto. Coba kita dengarkan. Kalau anaknya, gimana ya? Maksudnya Kaseto ke anaknya seperti ke anak-anak lain Indonesia lainnya nggak ya? Maksudnya yang udah di layar nih, Nay, ini yang kamu hubungi nih. Siapa sih? Ini kenalin dong ke kita. Ini Mbak Minu, anaknya Kaseto. Halo Mbak Minu. Mbak Minu kok tadi Kaseto pura-pura nggak kenal sih, ngelihatnya kayaknya cuek. Atau lupa ya, jangan-jangan. Ini putri pertama ya Kaseto ya? Ya, putri pertama. Mbak Minu kalau manggil Kaseto apa? Kak Ayah gitu? Ayah. Oh, kirain Ayah, Kak ya. juga. Kirain Kak juga ya. Udah kek sekarang. Oh udah kek, ya. Tapi kabar ya berarti ya. udah jadi kakek ya, pada cucu-cucunya sudah banyak juga ya. Mbak Minu, ini kan kita semua dulu ngebayangin enak banget deh kayaknya kalau punya ayah Kaseto pasti didongengin terus. Waktu Mbak Minu kecil gimana? Sama sih, sama Mbak Nitya. Memang yang ayah lakuin di luar, memang diterapkan semua di rumah. Tapi ada satu yang nggak kelihatan di luar. Nah, apa nih? Ayah tuh artinya nggak sejaim itu. Apa tuh? Nggak sejaim ini. Nggak sejaim itu. Oh, nggak sejaim itu. Wah, jujur kita sih, kan saya berempat, saya mewakilkan 4 putra-putrinya ayah. Kita tuh pas udah umur segini kita juga udah sadar kalau lagi mau jalan-jalan sekarang, kalau misal lihat ayah naik tangga, terus gerak segala macam, kita tuh jauh lebih kalah sama ayah tuh masih yang kayak Jackie Chan bisa manjat-manjat pagar, terus bisa salto, itu jadi aslinya memang jauh nggak sejaim di TV. jadi kalau di TV kelihatannya mungkin agak kalem ya, ternyata yang dari kecil tadi lompat-lompat masih sampai sekarang ya Mbak ya? Tapi Mbak Minu, aku mau nanya sesuatu yang menurutku penting banget. Apa tuh? Iya Mbak. Kalau semua orang di Indonesia taunya Kak Seto itu selalu senyum, apakah Mbak Minu sebagai anaknya pernah dimarahin atau enggak? Karena kita semua pasti nggak bisa bayangin Kak Seto itu marah. Kak Seto itu kayak orang tua yang nggak pernah marah anaknya gitu kan. Nah di rumah gimana nih? Nah itu betul sih sebenarnya. Tapi ada prinsipnya ayah memang untuk
kepada anak-anaknya, maksudnya bukan anak-anak, masih masa anak-anak, marahnya mungkin lebih ketegas. Tapi kalau kita sudah beranjak ke dewasa, usianya juga udah bukan anak-anak, tetap marah sih pasti ada. Karena kan itu manusiawi juga ya. Jadi ayah kalau misalnya untuk sama anak-anak memang sangat-sangat jadi contoh lah. Maksudnya marahnya benar-benar dengan cara yang tepat, terus waktu yang tepat. Jadi kalau misalnya kita kecil, saking jarangnya marah, misalnya cuma bilang ayah marah, itu kita udah langsung, oh ayah benar-benar marah nih gitu. Tapi kalau misalnya kita udah dewasa, kita udah dianggap ya memang marah orang dewasa seperti biasa. Berarti ada marahnya juga. Manusiawi tadi ya. Iya. Jadi Kak Seto kalau lagi negur gitu ya, menegur anak nih cukup bilang ayah marah gitu. Itu berarti udah ayah marah gitu. Udah ini banget. Dikasih tahu ya marahnya ya, keren ya. Dikasih tahu gitu ayah marah gitu ya. Dan marahnya juga tidak harus selalu melotot atau menendang atau memukul ya, tapi marah dengan sedikit senyum itu juga bisa. Paling tidak bahwa anak merasa bahwa dia harus terkontrol juga. Bahwa istilahnya marah yang cerdas lah, emosinya marah yang kontrol. Tidak melukai hati, yang tidak merusak persahabatan antara orang tua dengan anak begitu. Jadi kepada cucu berarti sayang ayah marah, jadi tetap sayang ayah marah begitu, dengan menatap sedikit tajam tapi juga sambil memeluk dan sebagainya. Dia sudah merasa bahwa itu tidak bisa dibenarkan perilaku itu. Ayah itu nggak pernah kasih banyak wejangan, nggak pernah banyak nasihat, tapi kasih contoh. Nah itu jauh lebih mengemakai untuk kami yang putri-putrinya udah dewasa gitu. Jadi gimana sih kita ngeliat sosok ayah tuh bukan dari instruksinya, bukan dari nasihat-nasihatnya, tapi dari contohnya. Dan ternyata memang jauh lebih efektif kalau menghadapi anak-anak dari contoh kita sendiri gitu. Oh, oke. Jadi ini juga saya jadi paham nih kenapa akhirnya Mbak Minu nih memutuskan untuk merambah dunia anak-anak juga ya, karena kayaknya terinspirasi dari sang ayah nih, iya kan ya, kids entertainment ya, Mbak Minu ya. Iya. Wah keren nih, jadi DNA-nya turun langsung ya, 100% ya. By example tadi. Tapi Mbak Minu gini, kan kita ngumpul juga hari ini sharing, ngobrol juga karena kan mau menunjukkan bagaimana apresiasi kita terhadap karya-karyanya Kak Seto 50 nih. tahun 50 tahun, tanggal 4 April kan ya Kak ya? Iya, dari 4 April tahun 1970 sampai tahun 2020 ini. Wah luar biasa, 50 tahun. Kalau Mbak Minu sendiri melihat bagaimana Mbak Minu melihat Kak Seto sebagai seorang anak gitu ya, melihat pencapaiannya dalam 50 tahun ini, apresiasi apa yang ingin Mbak Minu juga berikan? Dan juga harapan apalah yang ke depan, pasti masih punya harapan-harapan. Iya dong. Ya, kalau misalnya untuk karya-karya ayah sendiri, mungkin kami juga dari putra-putrinya juga bukan lebih mengharapkan ke ayah, tapi kami berusaha untuk dapat bisa mengabadikan untuk generasi sekarang juga. Yang paling penting karya-karyanya ayah juga semoga bisa abadi untuk generasi-generasi selanjutnya. Lalu kalau untuk ayah sendiri memang sosok bukan sekedar ayah tapi sahabat, bisa jadi kakak juga, jadi guru juga di rumah. Dan memang itu kami sebagai putra-putrinya memang merasakan itu dari kecil sampai sekarang saya udah punya anak kecil lagi gitu. Jadi saya langsung ngerasain juga ini generasi-generasi anak-anak saya juga memerlukan karya-karya ayah yang bisa kita sebagai putri-putrinya bisa menjaga sampai ayah udah nggak ada. Karena kan memang kalau ngelihat dari usia ayah, tahun depan ayah udah 70. Jadi memang harus ada yang meneruskan dan itu bisa dari siapa aja gitu. Legacy yang bisa diteruskan oleh seluruh putra-putri bangsa ya kayaknya ya. Wih. Iya. Amin. Oke deh, thank you banget ya Mbak Minu udah mau nih diajak sama Nay untuk gabung sama kita. Thank you loh Nay, udah ajak Mbak Minu gabung. Terima kasih Mbak. Thank you banget Mbak Minu, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Mbak Nisha. Bukan cuma kamu loh yang terinspirasi dari potongan rambutnya Kak Seto. Kak Seto nih
viral banget di media sosial. Dengan segala halnya. Iya kan? Banyak orang ingin menjadi Kak Seto di dunia maya. Iya, terinspirasi dari Kak Seto. Aku punya nih Kak beberapa, kita tunjukin ya. Ya, nih. Kita tunjukin nih di layar nih ada beberapa. Nah, ini dijadikan meme Kak. Cintaku padamu itu seperti rambut Kak Seto. Gak pernah berubah dari dulu. Gokil. Wah, ini pokoknya rame banget nih. Tapi nggak cuma itu, tadi Mama bilang ya Mat, banyak yang jadi pengen kayak Kak Seto di dunia atau maya. pengen jadi Kak Seto, Iya. jangan-jangan. Akun-akun sebenarnya banyak loh Kak yang Gitu ya. gitu. Nih, ada Coba lagi kita punya nih. nih, ada beberapa juga nih akun-akun yang ngaku-ngaku. Nah. Oh, ini ada lagi. Oh, ini ada meme. Sesusah-susahnya nyari jarum di tumpukan jerami, apa bawahnya Mat? Lebih susah lagi nyari akun Facebook Kak Seto yang asli. Kenapa alasannya ini? Jadi banyak Kak. Nih. Ini yang mana yang benar nih? Yang asli yang mana Kak? Kak Seto punya akun dengan nama apa nih Ci? Langsung gitu kita. Ya memang lama memang nggak pernah punya akun, lalu karena kemudian banyak yang palsu dan kemudian ada yang sampai menghujat ulama dan sebagainya, akhirnya saya coba temui yang bersangkutan, saya bilang bukan saya nggak pernah punya. Jadi salah gunakan akunnya ya? Ya, lalu pada waktu Januari ulang tahun perkawinan kami, yang ke-32 tahun, lalu disitulah mulai dibuat akun Kak Seto Sahabat Anak. Oh, Resmi, itu yang oke. resmi. Jadi Kak Seto Kak Seto sahabat, sahabat anak. Kalau yang gini palsu nih, karena ngaku-ngaku saya asli. Saya palsu. Ada yang palsu tapi ngaku saya palsu. Gitu. Atau yang ini, yang asli tuh benar, hadap kiri. Kak Seto, jadi kalau yang asli itu belahan rambutnya ke kanan apa ke kiri? Dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Ya. Oh, Sama iya. juga. Iya benar-benar Kiri ke dari kanan. kiri ke Oh, kanan. sama kayak aku. Sama ya. Iya, 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 iya. Ya udah, kita abis ini, kalau tadi kan udah naik kan udah coba telepon Mbak Mino ya. Nitya juga punya nih Kak Seto. Seseorang yang kita bisa kulik-kulik lagi bagaimana pelajaran seperti apa yang dia dapat dari Kak Seto. Wah, berarti murid dong. Uris, Wah. bisa jadi tebak-tebak Bang Manggis ya. Oke. Siapa kira-kira yang akan kita telepon ya? Oke. Nanti Nay. Nanti sabar dulu bisa Sabar kali. dulu. Abis ini ya Nay ya. Abis ini kita akan, Nitya akan telepon. Siap-siap dulu. Kalau ketemu ya pasti main organ, saya nyanyi gitu ya. Seru gitu jadinya. Jadi bagian dari masa kecil yang menyenangkan ya Mas Erwin ya. Terus udah gitu ada yang paling seru sih sebenarnya adalah kalau lagi adegan-adegan perbonekaan gitu sebenarnya.